Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial terkait masalah video yang kemarin, yaitu tentang cara setting OLT 2 port by global. Nah, di video kali ini saya akan menyeting atau melakukan konfigurasi pada mikrotik yang terhubung ke OLT itu. Nah, saya ambil dulu mikrotiknya. Ini dia mikrotiknya. Ini sebagai sampel saja ya. Nah, ketika kalian mengikuti video tutorial ini, mikrotik apa saja ya jelas tidak jauh beda dengan tampilan atau apa yang saya sampaikan di video tutorial ini. Ini sebagai sampel saya menggunakan RB760 yang ada port SCP-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasi menggunakan metode VLAN supaya bisa saling komunikasi terhadap OLT-nya. Ini dia OLT kemarin. Jadi di video kali ini kita akan konfigurasi atau setting mikrotik ini yang terhubung ke OLT. Oke, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya atau ke desktop, perlu saya tekankan bahwa sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, saya harap kalian tidak melakukan skip supaya kalian paham betul dan tidak bertanya lagi di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut saja ke komputer untuk melakukan konfigurasi pada mikrotik ini. Kita nyalakan dulu ya bro. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan komputer. Nah, sebelum kita lanjut konfigurasi mikrotiknya, terlebih dahulu saya perlihatkan seperti apa topologi nantinya yang akan kita terapkan di mikrotik kita pada saat melakukan settingan. Oke, kita lanjut ke topologinya dulu ya. Sini topologi konfigurasi VLAN dan IP address pada mikrotik. Di sini mikrotiknya yaitu RB760 dan topologinya yaitu pada Ether 1. Di sini sumber internet yang saya colokkan, di mana IP-nya merupakan IP dinamik yang didapat yaitu IP secara otomatis dari ONT ISP. Terus di Ether 3 itu saya keluarkan untuk uplink ke OLT EPON. Terus dia mengeluarkan VLAN 10, 50 dan VLAN 100. Sedangkan di Ether 5 saya colokkan ke komputer dalam hal ini untuk konfigurasi mikrotik ini. Nah, kita konfigurasi IP pada mikrotik ini yaitu sumber internet IP-nya IP dinamik yang didapat secara otomatis dari ONT ISP. Terus VLAN 10 merupakan VLAN manajemen, IP-nya yaitu 192.168.10.1/24. Dan VLAN 50 merupakan VLAN PPWE yaitu IP-nya 192.168.50.1/24. Dan yang terakhir yaitu VLAN 100 merupakan VLAN hotspot, IP-nya yaitu 192.168.100.1/24. Nah, seperti ini topologi IP-IP yang akan kita konfigurasi pada mikrotik ini. Oke, kita lanjut saja ke mikrotiknya. Dalam hal ini kita buka Winbox ya. Selanjutnya kita langsung saja buka Winbox untuk membuka mikrotiknya. Di sini kita refresh, sudah didapat ya IP-nya 00. Kita langsung saja buka, kita login by MAC address ya. Loginnya, usernya masih admin, passwordnya masih kosong. Kita coba connect. Oke, sudah terhubung. Saya perbesar dulu 2 kali saja. Nah, pertama kita langsung saja masuk di interface. Ini kebetulan Ether 1 belum dicolokkan ya. Saya colokkan dulu ke Ether 1 dalam hal ini untuk ISP-nya. Oke, di sini sudah kita colokkan ya Ether 1. Selanjutnya kita kasih nama di sini atau kita komen dulu sumber internet. Kita kasih nama ISP. Oke. Dan di sini Ether 3-nya belum saya nyalakan OLT-nya, makanya belum running. Tapi kita config saja dulu karena pada video kali ini kita khususkan untuk konfigurasi mikrotik ini yang akan kita hubungkan ke OLT. Oke. Kita kasih nama juga OLT.
Kita kasih komen uplink OLT. Kita oke. Lalu sesuai topologi kita buat 3 VLAN, yaitu VLAN 10, 50 dan VLAN 100. Nah, caranya kita tinggal masuk di tab VLAN, kita tambahkan, atau bisa juga di sini di tab interface, kita klik di sini add, lalu kita pilih VLAN. Nah, yang pertama kita buat VLAN 10 dulu ya. VLAN manajemen. VLAN 10 kita arahkan ke interface-nya ke Ether 3. Biarkan saja default seperti ini. Kita apply. Selanjutnya ini kita copy ya. Copy. Kita buat VLAN baru yaitu VLAN 50 merupakan VLAN PPOE. VLAN ID-nya VLAN 50. Interface-nya mengarah ke Ether 3 OLT. Kita apply. Lalu VLAN yang terakhir kita buat yaitu VLAN 100. Kita tinggal copy saja ini. Kita buat VLAN 100. Kita kasih nama hotspot. VLAN 100. Kita apply. Lalu kita oke semua. Maka secara otomatis VLAN-nya sudah muncul di interface ya. Selanjutnya kita tetapkan IP yang didapat dari ISP. Caranya yaitu kita masuk di IP DHCP client. Kita langsung saja tambahkan. Pada tab DHCP kita pilih interface-nya Ether 1 sesuai topologi. Kita langsung saja apply, biarkan saja default seperti ini. Kita apply. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah kita dapatkan IP dari ISP ya. Ini IP yang didapat dari ONT ISP. Terus langsung saja kita tutup. Selanjutnya kita masquerade dulu ISP-nya supaya ke klien mendapatkan juga akses internetnya. Kita masuk di IP firewall, lalu kita pilih tab NAT, lalu kita tambahkan rule baru yaitu di tab general chain-nya SCR-NAT. Di out interface-nya kita pilih Ether 1 ISP. Lalu di tab action kita pilih masquerade. Setelah itu kita kasih komen ya. Masquerade default network. Kita oke. Nah, setelah itu kita bisa tutup ini. Setelah itu kita buat DNS-nya dulu. Caranya kita masuk di IP DNS. Lalu di servernya kita tambahkan DNS standar saja ya, yaitu 88. Lalu jangan lupa allow remote request, kita centang. Setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita akan coba ping apakah Mikrotik ini sudah mendapatkan akses internet. Kita buka terminal, lalu kita ping. Oke, di sini sudah mendapatkan akses internet ya pada Mikrotik kita. Selanjutnya kita tambahkan IP pada VLAN yang kita buat tadi. Nah, caranya kita tinggal buat VLAN sesuai topologi, yaitu kita masuk di IP address. Nah, yang pertama kita buatkan dulu IP pada VLAN 10. Caranya kita tinggal add, itu VLAN 10 di interface-nya kita arahkan ke VLAN 10, IP-nya 192.168.10.1/24. Kita apply, lalu kita buat juga IP untuk VLAN 50. Kita copy saja ini, kita buatkan IP-nya yaitu 192.168.50.1/24. Kita arahkan ke VLAN 50 PPOE. Kita apply. Lalu yang terakhir VLAN hotspot yaitu VLAN 100. Kita tinggal copy ini juga. Lalu ini kita buat 192.168.100.1/24. Kita arahkan ke VLAN 100 hotspot. Kita apply, lalu oke dan oke. Oke, kini IP pada setiap VLAN kita sudah tambahkan semua ya. Selanjutnya kita selesaikan dulu di PPOE servernya. Dalam hal ini untuk klien PPOE. Kita tutup saja ini, kita tutup dan seperti ini. Kita masuk di PPPP. Pada tab PPOE server kita buat server baru ya. Sini kita add, lalu kita kasih nama
server PPOE. Di interface-nya kita arahkan ke VLAN 50. Biarkan saja default seperti ini, tidak usah di setting apa-apa ya. Kita langsung saja oke. Nah, di sini warna merah. Mungkin kalian bertanya kenapa warna merah? Ya karena ini notabene kita belum colokan LAN ke Ether 3, makanya warna merah tulisannya. Jadi kita abaikan saja dulu ya. Nanti kita akan perlihatkan nanti pada saat kita hubungkan ke OLT. Jadi kita lanjut saja tutorialnya, karena pada dasarnya kita cuman setting MikroTik ini saja dulu. Oke. Selanjutnya kita buat profile. Setelah kita membuat PPOE server, masuk di tab profile, kita buat profil baru ya. Di sini nama profilnya semisal 5 Mbps. Kita setting juga DNS server 88 ya. Setelah itu biarkan saja kosong semua seperti ini. Lalu kita masuk di limit, misalnya karena sesuai profilnya 5 MB, maka kita limit 5M per 5M. Ini artinya uploadnya 5 Mbps dan downloadnya 5 Mbps. Oke, karena di sini MikroTiknya settingan standar, jadi queuenya tidak usah di apa-apain, biarkan saja default ya. Lalu setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita buat secret, dalam hal ini user untuk pelanggan PPOE. Kita masuk di secret, lalu kita buat user baru. Di sini misalkan saya buat tes 1, passwordnya 1234, service-nya yaitu PPOE, dan profilnya kita arahkan ke profil yang kita buat tadi. Nah, lokal address-nya sesuai topologi yaitu 192.168.50.1. Ini merupakan IP gateway. Ini bisa kita copy. Lalu remote address-nya kita paste di sini lah, tapi kita bedakan gateway-nya. Untuk kliennya kita urutkan saja ya. Sini 2. Dan seperti ini topologinya. Untuk yang di bawah biarkan saja kosong, tidak usah diisi. Dan seperti ini untuk user PPOE nantinya. Kita langsung saja oke. Nah, di sini kita langsung saja buat 2 ya sebagai contoh. Kita copy sini tes 2. Passwordnya masih sama, lokal addressnya masih sama, dan remote addressnya yang berbeda. Karena remote address 50.1.2 sudah terpakai, maka kita bedakan lagi yaitu .3. Dan begitupun selanjutnya, ketika sudah terpakai maka jangan dipakai lagi ya. Lalu kita apply, oke, dan oke semua. Sekarang sudah ada 2 user PPO yang akan kita terapkan ke klien kita nantinya ya. Ini sebagai contoh. Nah, saya anggap untuk di tab PPPoE nya sudah selesai ya. Kita tinggal masuk di hotspotnya, dalam hal ini VLAN 100. Nah, konfigurasinya seperti ini. Kita masuk di IP hotspot. Selanjutnya di tab server, kita tidak usah tambahkan manual karena terbilang ribet menurut saya. Kita gunakan saja fasilitas yang ada di MikroTik ini, yaitu hotspot setup. Kita langsung saja klik, lalu hotspot interface kita arahkan ke VLAN 100 sesuai topologi. Sini sudah terpilih, kita next saja. Kita next. Ini IP poolnya ya. Oke, selanjutnya kita next, dan DNS name-nya yaitu kita tambahkan semisal seperti biasa saya selalu gunakan free ID. Ini merupakan domainnya yang akan kita ketik di browser nantinya untuk masukkan voucher pada jaringan kita. Kita next, usernya ini user admin, terus passwordnya 1234 saja ya sebagai tes untuk login ke hotspot kita. Kita next dan sudah berhasil ya. Selanjutnya kita config lagi yaitu hotspot 1, kita klik 2 kali.
Di sini langsung saja ke sini ya, address per MAC, pilih satu saja, ketik satu, lalu oke. Lalu masuk di server profile, pada HS Prop 1 kita klik 2 kali, lalu di tab general, misalkan kalian punya login pack silahkan pilih di sini. Ini saya biarkan saja default karena sebagai contoh. Lalu masuk di tab login, ini cokinya saya hilangkan centangnya dan saya centang http pub dan macoki. Setelah itu kita apply lalu oke. Nah, sampai di sini untuk hotspotnya, setupnya sudah saya anggap selesai ya. Oke, kita bisa tutup dan settingan selanjutnya kita tentukan jamnya ya. Kita masuk di sistem clock, lalu kita ketik di sini time zone-nya yaitu Asia Makassar. Kebetulan saya di Sulawesi jadi saya pilih Makassar ya. Kita apply. Oke, di sini timenya masih belum cocok ya, serta tahunnya belum cocok juga. Nah, caranya kita masuk di sistem SNTP client, kita tambahkan SNTP client, kita enable saja. Kita ketik di sini ID full NTP org, dan secondary-nya yaitu ID NTP Nasagop. Kita coba apply, kita tunggu apakah sukses. Nah, sudah sukses ya. Selanjutnya kita lihat juga di tanggalnya, ini otomatis terganti karena NTP-nya sudah juga kita aktifkan sesuai jam sekarang yaitu jam 10:29. Ini sudah cocok di komputer saya. Setelah itu kita oke dan oke. Dan konfigurasi yang terakhir yaitu kita setting juga user yang akan kita gunakan login ke Mikrotik. Kita ganti ya dari yang default. Caranya kita masuk di sistem users, lalu kita tambahkan atau buat user baru. Misalkan di sini saya buat user baru dengan nama saya. Terus passwordnya kita ulangi lagi passwordnya. Kita apply lalu oke. Nah, sebelum kita tutup pastikan kita harus mengeceknya dulu supaya kita bisa akses kembali sebelum kita hapus yang default ini. Kita buka Wingbox baru. Kita di sini ketik. Nah, sudah sukses masuk ya. Bisa kita tutup. Ini bisa kita hapus. Dan sudah selesai konfigurasi pada Mikrotik ini. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan ke OLT pada Mikrotik ini akan saya bagikan di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video selanjutnya dari konten tentang OLT dan Mikrotik. Oke. Nah, saya rasa sampai di sini video konfigurasi Mikrotik yang akan kita hubungkan ke OLT 2 phone by Global. Oke. Sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Seperti biasa, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, dislike saja kalau tidak suka, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.